Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudaraku dimanapun kalian berada? Semoga selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Jumpa lagi dengan aku Inung di Singapura. Oke teman-teman, hari ini Singapura panas, pakai banget ya. So hari ini Inung di Singapura akan share kepada teman-teman bahwa saya disclaimer dulu sebelum saya menceritakan ini pada teman-teman ya, bahwa yang saya ceritakan di sini, yang saya omongkan di sini adalah untuk sharing saja, bukan bermaksud untuk mengumbar aib siapapun atau helper dimanapun ya teman-teman. Jadi saya hanya berharap sebelum melakukan sesuatu itu pikir-pikir dulu, dan ingat kejujuran adalah kunci utama dalam bekerja ya teman-teman. Jadi buat teman-teman ya harap berhati-hati dalam bekerja dan jujur ya teman-teman. Jadi saya membaca berita bahwa pembantu di Singapura itu baru bekerja 6 bulan lamanya, dia sudah mengambil uang milik majikan sebesar 2.600 dolar Singapura ya teman-teman. Jadi pembantu ini sudah bekerja dengan majikan, dan majikannya itu baik sekali. Ceritanya itu majikannya ini tuh baik lah, intinya kayak gitu, baik dengan si pembantu ini, dan wajahnya itu baik, tidak seperti anak urakan atau apa kayak gitu. Namun dalam jangka 6 bulan tersebut ternyata si mbak pembantu ini, dan disclaimer dulu di sini di berita ini tidak disebutkan bahwa ini itu helper dari mana ya, dari negara mana, tidak disebutkan. Cuman ini untuk sharing buat teman-teman, entah itu helper dari manapun sama aja, yang penting kejujuran itu adalah nomor satu ya teman-teman ya. Jadi pembantu ini telah bekerja dengan majikan selama 6 bulan. Dalam waktu 6 bulan tersebut, majikannya itu merasa bahwa dia setiap kali itu kehilangan uang kayak gitu. Ada yang 300 dolar, 200 dolar di dalam dompetnya. Oke. Namun si majikan tersebut tidak pernah mencurigai si pembantu, masih berpositif thinking aja itu si majikannya ini, berpikir bahwa mungkin saya lupa menaruhnya atau saya salah, belum berpikir sampai kepada si mbak helpernya yang mencuri, belum berpikir ya, tidak ada pikiran tersebut. Oke. Lama kelamaan waktu berjalan, majikan masih baik, masih positif thinking dengan si mbak pembantu ini. Akhirnya suatu hari majikannya ini pergi on holiday. Oke, beberapa hari kayak gitu. Setelah pergi holiday beberapa hari, sebelum holidays pun, sebelum berangkat holiday, uangnya sudah hilang 200 dolar juga, 200 dolar. Tapi ini dalam masih positive thinking tentunya, masih si majikan ini bercerita ya teman-teman. Akhirnya setelah pulang holiday, si majikan ini, kok uang bener-bener di dompet aku tuh taruh 700 dolar gitu. Suamiku ngasih aku 700 dolar di dompet dia, dan di dompet si suaminya juga ada 900 dolar kayak gitu. Setelah itu pulang holiday, dia ternyata menjebak si pembantu tersebut, mbak helper tersebut. Oke, pura-pura duit ada di menaruh uang berapa ratus dolar gitu di dompet sang majikan perempuan, dan beberapa ratus dolar di majikan si laki-laki. Oke, setelah ini adalah jebakan ya, akhirnya mbak pembantu ini, mbak helper ini tuh membersihkan, pulang holiday, si mbak helper ini membersihkan kamar bersihkan, bersih, pekerjaannya juga bagus, semuanya tuh bagus sih, kata majikannya itu. Setelah itu ternyata di dompetnya majikan perempuan dia mengambil uang lagi beberapa ratus. Di dompet laki-lakinya, suami dari majikannya tersebut, dia juga mengambil uang gitu. Akhirnya benar juga, ternyata uang yang dijebak tersebut diambil beneran sama si mbak helper tersebut.
Akhirnya sang majikan pun menelpon agensi. Dikembalikanlah ke agensi si mbak tersebut. Setelah ngomong dengan agensi, bermusyawarah dengan agensi, akhirnya ternyata mbak helper ini mengakui bahwa dia mencuri uang tanggal sekian kayak gitu dengan total $2.600 Singapura ya tentunya. Akhirnya kenapa mbaknya ini mencuri? Alasannya dia meminjam loan shark kayak gitu, pinjol lah ya istilahnya tuh, pinjol di Singapura kayak gitu. Setelah meminjam pinjol, akhirnya ternyata mbaknya ini sudah bisa, kalau membayar kan si pinjolnya nggak bakal yang aneh-aneh gitu loh. Akhirnya dengan bermusyawarah agensi dengan majikannya, akhirnya si mbak helpernya ini masih dimaafkan oleh sang majikan. Baik kan majikannya. Setelah dimaafkan oleh majikannya, si mbak helpernya ini masuk lagi lah ke bekerja lagi lah, intinya bekerja lagi dengan si majikan ya. Setelah bekerja, ternyata tidak habis sampai di situ, si mbaknya ini ternyata tidak bisa membayar si pinjol tersebut kayak gitu. Akhirnya si pinjol tersebut itu mengancam majikannya, mengirim foto lah dengan depan rumahnya majikan, dikirimin foto, pokoknya diteror kayak gitulah ya, intinya diteror kayak gitu. Setelah meneror, akhirnya si mbaknya tadi tuh majikannya tuh ngomong dengan si mbaknya, dan benar-benar mbaknya ini sudah nggak bisa kasih uang ke si pinjol tersebut. Setelah tidak bisa, karena dia tidak bisa mencuri lagi gitu, karena sudah ketahuan oleh majikannya yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Akhirnya ini majikannya sudah nggak bisa ditoleransi lagi. Akhirnya dia tuh benar-benar ditanyain disidang lah, intinya disidang dengan majikannya bahwa iya mem, saya itu benar-benar meminjam loan shark di Singapura dan saya nggak bisa membayar untuk saat ini, dan maafkan saya. Mbak helper ini mengaku kalau si kadang loan shark itu tuh datang ke rumah waktu majikannya kerja dan kasih uang gitu loh, kasih uang bulanan kayak gitu, dan anaknya majikan yang berumur 4 tahun itu tuh melihat orang itu datang dan kasih duit, ya ternyata loan shark. Nah, gara-gara itu sang majikan sudah tidak mau bertoleransi lagi dengan si mbak helper. Setelahnya dan akhirnya mbak helpernya ini sudah di sandbag dan blacklist. Oke teman-teman. Dan tidak habis di situ, ternyata mbak helpernya ini setelah 1,5 tahun berlalu kayak gitu, mbak si ini tuh masih baik hati ya, ini majikannya menyanbag dia, mengembalikan dia gitu, tapi dengan blacklist kayak gitu. Jadi dia nggak bisa datang lagi ke Singapura untuk bekerja. Dan setelah hari berhari, setelah 1,5 tahun setelahnya itu, ternyata majikannya itu mengetahui bahwa ternyata di wajah mbak helpernya yang lugu, yang nurut, yang baik hati itu, ternyata benar teman-teman, dia itu tuh ngelihat di TikTok, majikannya tuh ngelihat di TikTok bahwa ini benar-benar helper aku, dia itu ngerokok dan joget-joget di TikTok. Nah itu tuh majikannya itu benar-benar marah banget gitu loh, dan dia itu menyelipkan surat di kamarnya, ternyata lagi dibersihin kayak gitu, mungkin kayak dengan si sang majikan menemukan surat bahwa isinya bahwa benar dia itu meminjam pinjol di Singapura segede ini segede itu kayak gitu. Akhirnya kadang anaknya mengetahui bahwa loan shark itu datang, kadang diajak keluar untuk menemui si pinjol tersebut kayak gitu-gitu, dan majikannya tuh shock banget. Dan di sini majikannya itu menuliskan pesan kepada kebanyakan majikan kayak gitu agar selalu berhati-hati dengan pembantu. Jadi begini ya teman-teman, ternyata
kerja di rumah orang itu tuh cobaannya berat banget. Dan jangan sampai kalian meminjam yang namanya pinjol atau loan shark kayak gitu di Singapura ya. Ini tuh bahaya banget gitu. Untuk awal-awal oke-oke aja, tapi kedepannya kalian harus mikir tiap bulan, harus harus ada nggak ada duit itu harus diadakan kayak gitu. Terus akhirnya nanti kalau sudah finish, kalau sudah habis kayak gitu ya, itu si loan shark itu tidak akan tinggal diam kayak gitu loh. Dia tuh terus akan memeras kamu, mengancam kamu kayak gitu. Jadi ya tolonglah ya kalau kalian itu bekerja di luar negeri yang baik-baik ya 50-50 lah, saling membutuhkan gitu. Jangan memberikan trouble atau masalah kepada sang majikan ya teman-teman ya. Nanti satu yang berbuat itu banyak semuanya tuh kena gitu loh. Jadi berpikirlah dulu sebelum bertindak gitu ya teman-teman. Jadi semoga aja informasi ini itu buat pembelajaran kita semua agar kita itu bisa lebih baik lagi ke depannya gitu ya teman-teman. Bukannya aku menjelek-jelekan, namun kasus seperti ini tuh ternyata ada di Singapura yang negaranya itu maju, yang negaranya itu patuh dengan hukum gitu loh. Ternyata semua banyak case tuh ternyata ada, jadi gitu loh teman-teman. Semoga ya informasi ini itu bermanfaat buat teman-teman sebagai pembelajaran aja, dan semoga kita dijauhkan dari segala macam bahaya dan malapetaka. Kerja baik-baik dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.